Sampai ayat berapa? Oh. Ir. Belum. Tujuh, 9 bangkitin Al-A'raf. Buka surat Al-Baqarah ayat 86. Kok baksonya habis banyak nggak? Oh, kurang. Oh. Namanya duit nggak ada cukupnya, kurang. Sun, hoi, lagi manek panggung kah? Orang kelingan ayat. Pada beli. Ketika kalian baca di atas panggung dengan baca di bawah panggung, pada beli. Apa bedanya? Pikirannya rada melayang boleh. Ya, pengalaman nambah mental. Nanti kalau sudah menguasai panggung juga enakan ngobrol di atas panggung. Ya. Tapi kadang-kadang itu juga menjadi penyakit hati. Ya. Penyakit hatinya para dai. Kalau audiensnya sedikit malas ngomong. Tapi kalau audiensnya banyak semangat ngomong. Kang Didi juga rasakan itu dalam hati. Ya. Tapi kalian beda. Kalau penontonnya nggak ada semangat, nggak grogi. Ya bagus. Sebelum tiba saatnya nanti takabur melanda para ahli panggung. Ya. 87, sorry, 87. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musal kitab. Hadi, ada apa aja? Alif lam qamariyah kita mad badal Ta kita mad badal mad tabi'i. Apa bedanya mad badal dengan mad tabi'i? Mad badal, kalau mad badal mad yang pengganti. Kalau mad tabi'i mad yang asli. Mad badal tuh aslinya hamzah ada dua, ya. Cuma dihilangkan hamzahnya, dirangkap jadi satu, dipanjangkan. Ya. Kayak contohnya akulu. Akulu tuh aslinya akulu. Tapi hamzah yang satu digabungkan jadi panjang, akulu. Ya. Akala yakulu itu artinya makan. Anta takulu, kamu makan. Kalau saya makan, anak
aslinya ana akulu, aslinya ana akulu. Kan kaidahnya anta takulu, hamzah kan? Takulu. Antum takuluna. Maka kaidahnya yang aslinya adalah akulu. Tapi di sini ada kaidah tajwid mad badal, jadi akulu. Paham sampai di sini mad badal? Ya. Wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Ada apa aja? Ya kok? Hi apa hi? Hi panjang gak hi? Ada yang ingat? Matsilah qasirah. Ya. Matsilah qasirah apa penjelasannya? Jadi panjang hubungan pendek. LDR. Terjadi apabila ada apa? Iya, tapi belum tepat, sedikit lagi. Kalau hak domir di belakangnya huruf mati, dia dibaca pendek. Ya. Jadi kaidahnya adalah yang paling tepat kalau ada hak domir di belakangnya hurufnya hidup, maka dia dibaca matsilah qasirah. Bacanya seperti matobi panjangnya. Kemudian kalau di depannya hamzah jadi mad silah tawilah. Wa atayna Isa ibn Maryam al-bayyinat. Kabir ada apa? Matabi'i. Ya, terus? Apa namanya kalau kecil? Sugro. Sab, namar, yamal, namar, yamal, Alif lam. Alif lam. Alif lam. Alif lam. Perhatikan, liatin ataina. A di situ. Itu mad tabi'i apa mad badal? Perhatikan. Ini agak dalam ya. Untuk mengetahui dia mad tabi'i atau mad badal, kita harus tahu asli kata atau ilmu tasrifnya kalau dalam bahasa Arab ya. Ini aslinya ini ata ya'ti. Ata ya'ti. Ya. Dan ini mad ayu kalau dalam kaidah nahwunya ini fi'lil madhi. Fi'lil madhi. Jadi di situ hamzahnya cuma ada satu. Ya. Hamzahnya cuma ada apa aja? A saja tuh. Di depannya itu apa? Alif. Jadi bukan masuk kaidah mad badal. Paham? Emang kita perlu mendalam nanti ya. Kalau mengetahui mad badal agak mesti tahu ilmu kaidah bahasa Arabnya ya. Tapi di sini ini bukan mad badal karena hamzahnya ada satu. Dia hamzah bertemu dengan alif, mad tabi'i. Sedangkan mad badal adalah hamzah bertemu dengan hamzah. Alif dan hamzah beda enggak? Alif dan hamzah sama enggak? Kalau alif tuh yang begini. Ya, enggak ada harkatnya. Itu alif. Kalau hamzah itu yang ada gininya. Itu
hamzah. Nanti membedakannya di mana? Ketika dia wasal. Ya. Kalau alif itu kalau diwasal dia nggak terbaca, langsung ke perhatikan. Nih liatin ke selanjutnya. Angfusukumus. Sudah ketemu semua? Di bawahnya tuh. Biruhil kudus afakullama ja'akum rasulun bima la tahwa angfusukumus, ya. Perhatikan, angfusukumus itu ada alif setelah huruf mim, ya. Itu namanya alif. Ketika huruf setelah alif itu sukun, maka dia tidak terbaca alif itu, langsung masuk ke sa. Jadi bacanya angfusukumus. Paham? Ini bedanya alif dengan ham. Tapi kalau dia hamzah, maka tidak bisa dimasukkan ke sa. Dia angfusukumu. Ya, paham sampai di sini? Ya, paham? Ya. Fafariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun. Taqtulun. Ridan. Hah? Ya. Mana maliwat? Enggak ada maliwat. Kecuali kalau di wakaf. Mana? Alun. Anak-anak udah ada berapa? Oh, akeh ya. Lu akeh beli? Salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan, yakni di padang mahsyar. Siapa? Rajulun da'athu imra'atun data mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Seorang pemuda yang diajak berzina oleh perempuan yang cantik, nasabnya baik, lagi kaya, tapi dia berkata, inni akhafullah, sungguh aku takut pada Allah. Emang ada di antara kalian? Iswadun ayu, sugi, ayu, sugi, nasabe baik, laka wong loroan baik, tapi dia berkata inni akha, artinya apa? Saya takut pada Allah, sebagaimana yang terjadi pada Nabi umur kalian ini rentan, ya. Tapi tadi juga ya pertanyaan emang ya, jangankan umur kalian, ya. Kadang-kadang umur seang Rudi aja rentan, ya. Makanya kalau kalian tiba-tiba mata kalian ini tertarik dengan perempuan, ingat hadis ini, ya. Ingat hadis ini.
mata kalian tertarik dengan perempuan yang bukan mahram, maka ingat hadis ini. Seorang laki-laki sejati yang taat pada Allah, jangankan dia menggoda perempuan, diajak oleh perempuan saja yang kaya, nasabnya baik, cantik, tinggal berdua, nggak ada siapa-siapa, dia berkata, saya takut pada Allah. Ya, nggak ada yang mustahil. Bisa jadi di antara kalian ada yang suka. Karena zaman sekarang ini sudah beda, ya, dengan zaman dulu, yang mana perempuan lebih banyak ketimbang laki-laki. Ya. Jadi jadilah laki-laki yang seperti itu. Ya. Jangankan untuk menggoda, jangankan untuk mencari nomor cewek, diajak aja dia nggak mau. Nggak mau. Astagfirullah. Astagfirullah. Setiap kita ini punya kelemahan masing-masing. Ya. Maksudnya punya kelemahan di sini. Setiap kita ini mempunyai ujian yang besar yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Maka menurut si A, menghindari Homer itu gampang menurut si A. Ya. Maka bagi si A, meminum Homer itu bukan ujian terberat bagi dirinya. Bagi si B, nggak minum sehari itu susah. Susahnya bukan main. Stres dia kalau nggak minum. Ya. Maka pahala yang paling besar tatkala dia mujahadah, berusaha untuk meninggalkan maksiat, ya tatkala dia meninggalkan untuk minum khamr, karena bagi dia susah. Maka cek coba diri kalian. Hari ini yang kalian susah untuk menghindari maksiat itu apa? Di situ ada pahala yang paling besar yang Allah karuniakan kepada hambanya. Coba apa? Cek. Ada penyakit di HP, tinggalkan. Ada penyakit di mata, tundukkan pandangan, ghaddul basar bagi laki-laki. Udah nunduk tapi dia di bawah. Ya. Jadi kalian pemuda jangan mencoba untuk mendekati perempuan yang bukan mahram. Pemuda yang taat pada Allah, jangankan untuk mendekati, didekati saja dia takut. Ingat hadis tadi dan ingat sebagaimana kisahnya Nabi Yusuf alaihis salam. Beliau diuji dengan Zulaikha. Beliau diuji dengan perempuan-perempuan yang lain. Karena Allah karuniakan kepada beliau paras yang ganteng, yang kegantengannya itu 1/4 daripada penduduk yang ada di muka bumi ini. Kegantengannya itu beda. Kalau kita duduk dengan Nabi Yusuf, kita ikut ganteng. Tapi orang zaman sekarang gantengnya, kita duduk dengan orang ganteng, kita blesek. Kalau gantengnya Nabi Yusuf itu membawa, menarik. Tapi si penting orang-orang motor apa? Ya. Zulaikha itu terpikat oleh Nabi Yusuf yang pada waktu itu jadi khadimnya atau jadi pembantunya Zulaikha. Maka tersebarlah kabar ini ke seluruh penduduk Mesir. Oh, seorang istri raja masa terpikat sama pembantunya. Belum tahu, kata Zulaikha, pembantu saya seperti apa gantengnya. Diundang semua istri para bangsawan duduk untuk makan-makan bersama. Disediakan di depannya buah-buahan dan pisau. Sengaja ini strateginya Zulaikha. Ya, kemudian dipanggil Yusuf. Khadim, datang sini bawa minuman. Tatkala dia megang buah-buahan,
ingin mengupas buah-buahan, lihat si Yusuf lewat, ternyata apa kata mereka? Ma hadza basyarun illa hadza malakun karim. Ini bukan manusia, ini mah malaikat. Nggak kerasa tangannya itu teriris-iris. Semuanya seperti itu istri bangsawan itu. Tatkala Yusuf masuk lagi, mereka baru sadar kalau tangannya teriris-iris. Akhirnya mereka malu kepada Zulaikha. Mereka yang baru lihat Yusuf saja sudah terpesona, apalagi Zulaikha. Maka ujiannya Nabi Yusuf di situ. Tapi Nabi Yusuf berkata, inni akhafullah. Lari dia balik badan, ditarik oleh Zulaikha. Maka yang sobek adalah baju yang bagian belakang. Qadarullah, diketahui oleh rajanya, diketahui oleh orang-orang di kerajaan. Sedang apa kalian berdua? Zulaikha bersilat lidah. Kalau Yusuf yang ingin menodai dia. Nabi Yusuf berkata, kalau seandainya saya ingin menodai dia, tidak mungkin yang sobek di belakang. Dan raja itu tahu kalau Yusuf benar. Tapi untuk menjaga aib kerajaan, akhirnya Yusuf tetap disalah masuk ke penjara. Orang taat itu enak nggak? Memang seperti itu. Ya, jadi bahagianya orang taat itu meskipun di penjara dia hatinya lapang. Meskipun dia menangis, tapi menangis bahagia karena Allah. Setelah di penjara, ya, akhirnya ada 2 pelayan kerajaan yang dipenjara juga. Ya. 2 pelayan kerajaan ini bermimpi. Ya. Yang satunya mimpi dia ini yang mafhumnya, ya, ada burung gagak yang makan makanan di kepala dia. Yang satunya lagi ngimpi kalau dia ini sedang minum minuman perasan anggur dari kerajaan. Maka diceritakanlah ini ke Yusuf pada waktu itu ada di penjara. Akhirnya Yusuf memberikan takwil, ya, atas izin Allah. Yusuf itu salah satu kelebihannya beliau mentakwil mimpi, ya. Akhirnya kata Yusuf, kamu yang ada burungnya di atas kepala kamu makan makanan, nanti kamu akan digantung karena kamu bersalah. Kemudian yang satunya yang minum perasan anggur, kamu akan menjadi salah satu kepercayaan raja karena kamu benar meskipun kamu di penjara. Akhirnya benar takwil Yusuf. Yang satunya meninggal dunia, ya, di atas kepalanya itu dipatukin burung gagak. Yang satunya jadi kepercayaan raja. Tapi cerita kita enggak ke sana karena panjang cerita Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Jadi intinya kalian pemuda jangankan mencari nomor cewek. Jangankan menggodai cewek. Ya. Itu lebih dahsyat lagi, lebih azab lagi. Kaum Sodom nanti kalau dibalik, rumah kamu tuh dibalik nanti, jret, kaum Sodom, ya. Maka stay cool, stay jomblo fisabili. Kalau belum mampu untuk ya. Walaqad, dan sungguh ataina, kami telah mendatangkan ini kana Musa, kepada Nabi Musa, al-kitaba, yakni kitab Taurat, wa qaffayna,
dan telah mendatangkan atau menyusul setelah Nabi Musa itu Allah datangkan lagi min ba'dihi setelah Nabi Musa birrusul dengan rasul-rasul yang lain dari Bani Israel. Kasratur rusul, banyak sekali nabinya. Min Bani Israel, dari Bani Israel. Wa ataina, dan kami juga mendatangkan Isa bin Maryam, Isa bin Maryam, ya, al-bayyinat, bayinat, bukti yang nyata. Maryam ini ibunda Nabi Isa. Maryam ini wanita suci, lagi soleha. Maryam ini diuji dengan beliau hamil Nabi Isa, tapi tidak punya suami. Padahal beliau tidak mengenal laki-laki. Maka diusir pada waktu itu oleh kaumnya. Karena dianggap wanita tercela. Tapi Allah mewahyukan kepada Maryam. Maryam ini salah satu perempuan yang mendapatkan wahyu. Nanti dalam ilmu ulumul Quran ada ikhtilaf Maryam itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan Maryam itu nabi karena mendapatkan wahyu. Tapi ini bukan pendapat yang masyhur. Ya. Maryam diuji, dia hamil. Padahal beliau wanita suci, enggak mengenal laki-laki. Tapi beliau diperintahkan untuk diam. Jangan Jangan membela diri. Kata Allah, diam. Meskipun kamu diusir oleh kaummu, dikucilkan, jangan membela, diam aja, udah diam. Jadi selama hamil dia diam. Dikucilkan, diusir, sampai saatnya tiba nanti Nabi Isa lahir. Setelah Nabi Isa lahir, lebih dikucilkan lagi. Kata Allah suruh diam, jangan membela, diam. Pada satu ketika kaumnya beramai-ramai datang ke Maryam alaihissalam. Ya. Kemudian kaumnya mengolok-olok lagi dan lagi mengolok-olok. Akhirnya di sini Allah membuktikan dengan apa? Nabi Isa berkata dengan sendirinya bahwasanya saya adalah Abdullah, hamba Allah. Maryam adalah wanita yang suci. Terpatahkan ya prasangka mereka. Terpatahkan ocehan mereka. Ya. Hikmahnya apa di sini? Hikmahnya kalau kita benar tapi kita berbicara susah, berbicara serba salah, berbicara makin disalahin. Kalau kita benar, ada di jalan Allah, maka enggak usah khawatir. Itu tandanya Allah sedang memerintahkan kita untuk diam. Suatu saat nanti Allah akan buka dengan sendirinya. Ya. Jadi orang benar, orang yang ada di jalan Allah tuh enggak usah membela diri, udah. Makanya ada istilah para alim ulama mengatakan apa? Tarkul jawab alal jahil jawab. Meninggalkan atau tidak menjawab pertanyaan orang yang bodoh itu adalah jawabannya. Orang bodoh di sini artinya apa? Mereka nggak mau tahu, mereka ingin mencari kesalahan kita. Mereka itu sebenarnya nggak butuh tentang penjelasan kita, klarifikasi kita. Mereka hanya menyujudkan saja. Ya sudah, kita diam saja. Suatu saat nanti Allah akan buka. Seperti kisahnya Maryam ini. Ya, alaihassalam. Wa ayyadnahu, dan kami kuatkan
Nabi Isa itu. Biruhil Kudus, dengan Roh Kudus. Apa Roh Kudus itu? Roh Kudus itu yang paling masyhur ya, menurut para ahli tafsir adalah malaikat Jibril. Sebagian lagi ada yang mengatakan Roh Kudus itu ya. Nanti kita lanjutkan sampai di sini, sampai Ruhul Kudus. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.